2. Tanggapan terhadap bagian eksekutif summary pledoi penasihat hukum terdakwa. 1. Pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui penasihat hukumnya, halaman 17 angka 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya menggambarkan sisi kehidupan harmonis terdakwa Putri Chandrawati dengan seluruh keluarga besarnya, para ajudan dan ART. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Terlihat tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati terkesan memaksakan keinginannya agar penuntut umum menyelami pembuktian motif dalam perkara ini sehingga benar-benar terbangun perbuatan pelecehan atau perkosaan. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan atau diperkosa. Jika tim penasihat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal persidangan sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan. Akan tetapi tim penasihat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Tim penasihat hukum hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa Putri Chandrawati mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini. Bahkan selama dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati mempertahankan perilaku ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum untuk tetap tidak berkata jujur demi tujuannya agar perkara ini tidak terbukti. Bahkan keteguhan ketidakjujuran itulah yang dijunjung tinggi oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan seolah-olah melimpahkan kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia karena tertembak akibat dari perbuatan salah satunya terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Itulah yang menyebabkan tidak terlihatnya motif dalam perkara ini. Dan apakah dengan tidak terbuktinya motif perkara ini bisa kabur? Tentu jawabannya tidak. Karena secara normatif dan yuridis, motif bukanlah bagian dari bestandil delik atau inti delik yang harus dibuktikan.